Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Alfa. Shalom, Kak Tina. Kak Ella. Selamat jumpa kembali adik-adik di sekolah minggu kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan boleh sertai kita selama 1 minggu dan hari ini kita boleh datang untuk beribadah. Adik-adik, mari siapkan diri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Ku sanjung kau di tempat tinggi. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Allah kami di sorga, kami memuji-Mu, kami menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan juga kesempatan untuk kami datang beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampunilah juga salah dan dosa kami, supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, Kak Alfa ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dengan semangat dan dengan tepuk tangan. Jadi adik-adik di rumah jangan duduk ya. Kita menyanyi lagu ini untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Dari awal, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah.
Masih dengan semangat yang sama, kita akan melanjutkan satu pujian semangat lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah bila kurang pasrah diri dalam doa Sekali lagi padanya. kita naikkan pujian ini, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ya, mari adik-adik duduk dengan tenang, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan
yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua Bapa. Kami berdoa pada saat ini mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, gereja kami GKIN Revival Tupang. Mari Tuhan boleh memberkati semua hamba-hamba Tuhan, semua majelis, bahkan tim pelayan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja kami. Mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga semua yang melayani, mereka bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Memberkati gereja kami sehingga boleh berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan juga boleh memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian menjadi guru sekolah minggu. Tuhan boleh memberkati mereka semua di dalam tiap-tiap minggu mempersiapkan pelayanan sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu, baik secara offline maupun secara online. Mari Tuhan memberkati setiap jeri lelah para guru-guru sekolah minggu, bahkan semua yang terlibat membantu di dalam pelayanan sekolah minggu. Mari Tuhan menolong, memberkati. Tuhan memberkati sehingga guru-guru juga diberikan hikmat dalam menyikapi adik-adik, dalam mendidik adik-adik di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong, memberkati dengan hikmat, dengan kesabaran, sehingga guru-guru sekolah minggu juga bisa menuntun adik-adik mengenal kebenaran. Ya Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati semua adik-adik sekolah minggu, baik secara online maupun secara offline, yang setiap minggu dapat mengambil bagian di dalam ibadat. Mari Tuhan menolong, memberkati di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati, dan Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka di dalam keluarga mereka juga. Tuhan hadir dan Tuhan menolong segala pendidikan mereka. Tuhan menolong, memberkati, sehingga bukan hanya di sekolah minggu, tetapi di sekolah-sekolah mereka mampu mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga mereka boleh mengerti dan itu menjadi bekal bagi masa depan mereka. Adik-adik yang dari TK, SD, SMP, Tuhan menolong, memberkati, yang harus menyesuaikan dengan sekolah yang baru, bahkan teman-teman yang baru. Mari Tuhan juga hadir dan menolong mereka sehingga mereka bisa juga menyesuaikan diri mereka dengan baik. Bahkan adik-adik yang telah naik kelas juga Tuhan menolong, memberkati, sehingga setiap pelajaran-pelajaran yang ada mereka boleh mengerti, dan itu semua boleh menjadi bagian dari masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua juga, orang tua mereka juga ya Tuhan. Tuhan menolong, memberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan, di dalam keluarga-keluarga mereka juga. Mari Tuhan hadir dan Tuhan menolong. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa membantu adik-adik di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kita akan melakukan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Alvan harap adik-adik baik, sehat, tetap baca Alkitab, tetap berdoa setiap hari. Hari ini Kak Alvan akan cerita tentang seorang nabi zaman dulu yang bernama Nabi Amos. Nah adik-adik, Nabi Amos ini dia orang yang sederhana. Dia sehari-hari menggembalakan domba, menuntun domba ke air, kasih makan domba. Terus dia juga petani, pemetik pohon buah ara. Dia ada lihat buah ara, terus dia petik untuk dia makan. Dia orang yang sehari-hari hidup sederhana. Tetapi ketika Israel pada waktu itu sudah orang-orangnya sudah jahat, sudah semua orang-orangnya sudah jahat, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus akhirnya Tuhan utus Nabi Amos ini untuk supaya memperingatkan bangsa Israel. Nah adik-adik, Nabi Amos ini datang kepada bangsa Israel dan dia bilang kepada bangsa Israel, kalian harus punya belas kasihan kepada orang-orang lemah. Karena pada waktu itu adik-adik, banyak sekali pemimpin-pemimpin di bangsa Israel itu yang berlaku semena-mena. Mereka lihat orang miskin, mereka masa bodoh. Mereka lihat orang sengsara, mereka tidak mau tolong. Mereka lihat orang-orang yang lagi kesusahan di mana-mana, mereka tidak peduli. Mereka tetap melakukan apa yang mereka mau. Makanya Nabi Amos datang ke sana dan menegur mereka semua. Kalian harus berlaku adil. Kalian tidak boleh seperti ini. Nabi Amos marah sekali. Kemudian juga Nabi Amos lihat, aduh orang-orang itu kaya, punya banyak uang. Tetapi ada orang-orang yang kekurangan makan. Ada orang-orang yang makan saja setengah mati. Badannya kurus kering. Nah Nabi Amos marah sekali. Nabi Amos bilang, perbuatan kalian yang jahat itu banyak, besar. Dosa kalian itu berjumlah besar. Kalian menerima suap dari orang, kalian memutarbalikkan keadilan dan banyak sekali. Nabi Amos penuh dengan kemarahan pada waktu itu. Mereka juga tidak jujur adik-adik. Ketika berjualan, ketika melakukan ini itu, mereka menipu satu sama lain. Tuhan begitu marah melihat mereka yang tidak jujur. Dan juga mereka sombong adik-adik. Mereka angkuh karena mereka sudah punya banyak hal. Jadi mereka merasa saya hebat, saya kuat. Tuhan marah sekali kepada mereka. Makanya Tuhan mengutus Nabi Amos untuk memperingatkan mereka adik-adik. Karena Tuhan kita tidak suka kalau orang sombong. Tuhan kita tidak suka kalau orang berbuat curang adik-adik. Tuhan kita mau supaya kita punya belas kasihan kepada sesama kita adik-adik. Kemudian apa lagi? Nabi Amos Tuhan suruh dia apa lagi? Tuhan juga suruh dia memberitakan hukuman Allah atas dosa-dosa bangsa Israel. Nabi Amos berkata bahwa bangsa Israel akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan akan marah besar kepada bangsa Israel karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, Nabi Amos memberitakan hukuman Tuhan bagi mereka adik-adik. Jadi kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita terus-menerus berbuat jahat adik-adik, kalau kita terus-menerus sombong, kalau kita terus-menerus ganggu teman kita, Tuhan kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan hukum kita adik-adik. Seperti Tuhan mau menghukum bangsa Israel pada waktu itu. Mengerikan sekali adik-adik. Makanya adik-adik, jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sabar sekali, tapi ada satu waktu di mana Tuhan tidak bisa lagi menahan kesabaran. Dan kalau Tuhan sampai marah, itu bahaya besar adik-adik. Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Kak Alvan juga takut kalau main-main dengan kesabaran Tuhan. Kalau main-main dengan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan adik-adik. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau, apa yang kita senang. Kita tidak bisa ganggu orang lain. Kita tidak bisa membohongi orang tua kita. Kita tidak bisa membohongi teman kita. Kita tidak bisa berlaku tidak jujur dan Tuhan diam saja. Tuhan bilang tidak bisa. Tuhan bilang aku akan bertindak. Karena aku adalah Allah yang mengasihi dan mencintai keadilan. Seperti Tuhan yang menyuruh Nabi Amos untuk menyerukan kepada bangsa Israel untuk supaya bertobat dari dosa-dosa mereka adik-adik. Jadi adik-adik, sekali lagi Kak Alvan mau bilang bahwa Tuhan tidak suka orang yang suka berbohong. Tuhan tidak suka orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak suka orang yang berbuat semena-mena adik-adik. Tuhan pasti akan hukum orang itu. Kemudian apalagi yang Nabi Amos ini bilang adik-adik,
Setelah Nabi Amos sudah marah-marah kepada mereka, setelah Nabi Amos sudah menyatakan hukuman Tuhan, setelah Nabi Amos sudah menyatakan kemarahan Tuhan, terus setelah itu Nabi Amos kemudian memberitakan penghiburan dari Tuhan adik-adik, bahwa kalau mereka bertobat, kalau mereka berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, kalau mereka berbalik dari tingkah laku mereka, kalau mereka berbalik dari kesombongan mereka adik-adik, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Maksudnya apa Tuhan memulihkan keadaan mereka? Maksudnya Tuhan akan datang kembali kepada mereka dan Tuhan akan mengampuni mereka. Meskipun keadaan mereka mungkin pada waktu itu ketika Tuhan jungkir balikan mereka, mereka kemudian sengsara dan berteriak. Tetapi jikalau Tuhan sudah datang kembali dan memulihkan mereka, Tuhan akan melimpahkan berbagai-bagai berkat kepada mereka. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita boleh marah, Tuhan kita boleh murka, marah sekali kepada kita adik-adik. Tapi kalau kita adalah anaknya adik-adik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu menjadi satu penghiburan bagi kita adik-adik, bahwa meskipun kita sudah banyak sekali buat salah, meskipun mungkin kita sudah jahat dengan orang tua, kita sudah jahat dengan teman, kita sudah tidak jujur, tapi kalau kita mau bertobat kepada Tuhan adik-adik, Tuhan terima kita. Kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita, kalau kita mau berjanji ke hadapan Tuhan, Tuhan saya berjanji tidak akan lagi melakukan dosa, Tuhan akan menerima kita kembali adik-adik. Karena Tuhan kita itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan kita marah, tetapi tidak selama-lamanya Tuhan kita marah. Ada saat Tuhan memalingkan murkanya dan Dia bisa tersenyum kepada kita. Kenapa adik-adik? Karena kita adalah anak yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan kita. Tuhan kita itu Bapa kita yang menerima kita kembali kalau kita datang ke hadapan Dia. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah merasa saya ini jahat sekali, saya ini sudah berbuat dosa banyak sekali, saya ini sudah buat ini, saya ini sudah buat ini, saya ini sudah buat Tuhan marah, hati Tuhan terluka, saya sudah buat Tuhan kecewa, maka Kak Alvan mau bilang kepada adik-adik, berdoa, datang kepada Tuhan, minta ampun, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan buka tangan, Tuhan terima adik-adik kembali. Tuhan terima adik-adik dengan kasih dan dengan cinta adik-adik. Tuhan tidak akan ingat lagi adik-adik punya kesalahan, punya dosa yang kemarin-kemarin. Tuhan tidak ingat lagi. Terakhir adik-adik, Nabi Amos menyatakan Tuhan sebagai Tuhan yang besar, Tuhan sebagai Tuhan yang kuat, Tuhan sebagai Tuhan yang perkasa adik-adik. Di dalam Amos pasal 3 adik-adik di sana dikatakan, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Tuhan Allah yang besar, Tuhan membuat orang gemetar, Tuhan itu Allah yang kuat, Allah yang perkasa adik-adik. Nah adik-adik, terhadap Tuhan yang seperti itu, kita tidak bisa main-main adik-adik. Terhadap Tuhan yang seperti itu, kita tidak bisa mempermainkan Dia. Tuhan itu kuat, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu agung adik-adik. Jangan coba main-main dengan belas kasihan dan dengan anugerah Tuhan. Karena suatu saat kesabaran Tuhan juga bisa habis adik-adik. Nah itu adik-adik, Tuhan itu marah kalau kita tidak setia kepada Dia. Tuhan itu marah kalau kita berbuat jahat. Tuhan itu marah kalau kita tidak berlaku adil bagi sesama. Tapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan terima kita adik-adik. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih mau tegur kami. Tuhan masih mau kasih tahu apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan masih mau ajari kami bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan masih mau kasih tahu kami isi hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mohon Tuhan, jagai kami, lindungi kami, ajarilah kepada kami bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarilah kepada kami Tuhan, bagaimana bertobat dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan.
Shalom adik-adik. Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Mari kita menghafal bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Selamat buat adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan minggu ini. Buat adik-adik yang belum bisa menghafal ayat hafalan, tetap semangat ya. Baik, kali ini kakak akan memberikan ayat Alkitab untuk dihafal minggu depan, yang terambil dari Amos 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Selamat menghafal ya adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum mengakhirinya, mari kita naikkan pujian satu kali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dan memberkati, memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh disenangkan lewat puji-pujian, dan kami boleh diberkati juga lewat firman Tuhan. Terima kasih, kami akan berpisah dengan adik-adik. Tuhan tetap menolong dan menyertai kami semua, terkhususnya untuk adik-adik sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.